Selamat jumpa kembali pada channel kali ini. Kita pada kali ini akan membahas tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia serta bahasa Indonesia di era globalisasi. Di sini saya mengangkat tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kenapa saya kira bahasa Indonesia di saat era globalisasi ini tentunya para generasi bangsa harus tahu bagaimana kedudukan fungsi bahasa Indonesia. Perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia ini merupakan bahasa persatuan, di mana lahirnya bahasa Indonesia ini berawal dari kebangkitan para pemuda dan pemudi Indonesia yang dikenal dengan Sumpah Pemuda tahun 1928. Oleh karena itu, kiranya perlu kita ketahui tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Apalagi di era globalisasi ini dan modernisasi ini, tentunya dunia teknologi semakin canggih. Peranan bahasa Indonesia ini sangat penting sekali. Dan juga bagaimana perkembangan Indonesia ke depan tentunya harus lebih maju daripada sebelum-sebelumnya. Bahkan perlu diketahui bahwa sekarang di era globalisasi banyak bahasa asing sudah masuk di negara kita. Sudah banyak kursus-kursus bahasa asing. Tentunya ini merupakan salah satu bentuk persaingan global yang harus kita hadapi dengan penuh tantangan seperti itu. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa harus tahu bagaimana kiranya kita menghadapi persoalan seperti ini. Perlu diketahui bahwa di sini saya akan membahas tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia ini merupakan bahasa nasional. Jadi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang pertama itu adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, di mana perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia ini merupakan bahasa persatuan, bahasa nasional kita. Kita bangsa Indonesia terdiri dari berbagai daerah, terdiri dari berbagai bahasa, tentunya membutuhkan sebuah bahasa persatuan dan dipilihlah bahasa Indonesia. Walaupun perlu diketahui bahwa di sini bahasa Indonesia ini merupakan hasil atau cikal bakalnya dari bahasa Melayu, dan bahasa Melayu menjadi salah satu bahasa yang dipilih untuk menjadi bahasa Indonesia. Tentunya ini dari berbagai faktor yang sudah diketahui bersama seperti itu. Dan selanjutnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Di sini bangsa Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945, tepatnya di tanggal 17 Agustus. Tentunya dalam ketatanegaraan kita membutuhkan sebuah bahasa. Di sini sudah diresmikan secara hukum atau secara de-jure. Perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia ini merupakan merupakan bahasa negara seperti itu. Tepatnya yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat bahwa bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia seperti itu. Selanjutnya di sini bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama adalah lambang kebanggaan nasional. Jadi bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita sebagai bangsa yang besar, memiliki bahasa persatuan, memiliki bahasa sendiri, yaitu bukan bahasa asing, yaitu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Kita beribu pulau, beribu bahasa, beribu budaya, tentunya
merupakan sebuah kebanggaan bagi kita. Kita dari berbagai perbedaan, dengan berbagai latar belakang, kita memiliki sebuah bahasa yang satu seperti itu. Tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita. Jadi kita menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia ini merupakan sebuah kebanggaan, bukan malah sebaliknya ini bahasa Indonesia dianggap kurang menarik. Ini menjadi hal yang tidak bagus untuk perkembangan bahasa Indonesia selanjutnya, apabila bahasa Indonesia ini tidak lagi menjadi sebuah kebanggaan. Yang kedua, ini merupakan lambang identitas nasional. Artinya ketika seseorang sudah bangga terhadap bahasa Indonesia, ini merupakan sebuah identitas kita sebagai sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia memiliki bahasa nasional. Ini merupakan sebuah identitas atau jati diri kita. Kita seorang yang berkebangsaan, yang berkebangsaan Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ini identitas nasional. Jadi seperti itu. Jadi lambang identitas nasional bukan hanya lambang negara yang lain seperti halnya Pancasila, Garuda Pancasila seperti itu, tapi bahasa ini merupakan salah satu lambang juga bagi identitas kita. Ketika kita sudah menggunakan bahasa Indonesia, ini sudah menjadikan identitas atau jadi diri kita bahwa kita adalah orang Indonesia seperti itu. Yang selanjutnya adalah alat persatuan, alat pemersatu bangsa. Jadi kedudukan bahasa nasional ini perlu diketahui memang bahwa bahasa Indonesia ini merupakan bahasa persatuan. Jadi dari berbagai bahasa daerah yang ada di berbagai daerah dipersatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Jadi memang banyak di negara kita itu berbagai bahasa daerah, misalkan bahasa Madura, misalkan bahasa Jawa, bahasa Ambon, bahasa Banten, Batak, Portugis dan sebagainya. Namun dari berbagai bahasa tersebut kita semuanya akan memahami tentang satu bahasa, yaitu bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Jadi walaupun kita menggunakan bahasa daerah di sekitar kita, namun kita akan bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita. Ketika kita sudah bertemu dengan orang-orang yang di luar daerah kita yang menggunakan bahasa daerahnya atau yang memiliki bahasa daerahnya, tapi kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang yang di sekitar kita atau orang yang ada di daerah lain dengan menggunakan bahasa daerahnya. Namun kita bisa berkomunikasi. Jadi orang Madura bisa berkomunikasi dengan orang Batak, bisa berkomunikasi orang Papua, karena kita dipersatukan oleh satu bahasa, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik, berinteraksi dengan baik. Yang selanjutnya itu adalah alat perhubungan atau antar budaya dan antar daerah. Artinya ketika kita sudah dari berbagai budaya, multikultural, multi etnis, ya berbagai ras dan berbagai bahasa di berbagai daerah, kita dihubungkan oleh bahasa nasional. Jadi ketika kita beralkulturasi atau ada penggabungan dua adat atau budaya, kita bisa dihubungkan melalui bahasa Indonesia seperti itu. Jadi ada banyak macam dan fungsi bagi bahasa Indonesia, bagi hubungan antar daerah dan juga antar budaya seperti itu. Jadi kita terdiri dari ribuan pulau menjadi satu bangsa, namun juga menjadi satu bangsa seperti itu. Selanjutnya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama itu bahasa resmi kenegaraan. Artinya orang dalam bahasa negara ini yang pertama itu adalah bahasa resmi negara. Di sini dalam forum-forum resmi kenegaraan seperti halnya pidato presiden atau musyawarah di MPR atau rapat-rapat di lembaga pemerintahan dan
tentunya ini merupakan sebuah bahasa yang wajib digunakan. Artinya ini merupakan bahasa resmi yang digunakan dalam bernegara seperti itu. Jadi ini merupakan bahasa resmi kenegaraan Indonesia. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Artinya bahasa Indonesia pengantar di sini lembaga, artinya di semua tingkatan lembaga pendidikan, baik itu di tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi seperti perguruan tinggi. Tentunya bahasa pengantar yang resmi yang digunakan itu adalah salah satunya adalah bahasa Indonesia. Bahkan jadi ketika guru memberikan pengantar dalam sebuah pelajaran, tentunya harus menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Selanjutnya, bahasa resmi di dalam perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Artinya di sini dalam sebuah tingkatan ini, dalam sebuah perencanaan nasional, sebuah kepentingan nasional, tentunya ini yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Seperti halnya dalam pembangunan pemerintahan dan yang berhubungan dengan tingkatan nasional, ini harus menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu serta teknologi. Di sini dalam mengembangkan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi, tentunya dibutuhkanlah bahasa resmi. Jadi bahasa ini digunakan dalam sebuah ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi buku-buku, disertasi, artikel dan sebagainya ini harus menggunakan bahasa satunya adalah bahasa Indonesia. Ini bahasa resmi yang digunakan dalam pengembangan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti itu. Selanjutnya di sini di era globalisasi tentunya banyak tantangan bahasa Indonesia, karena kita ini merupakan salah satu masyarakat global, bukan masyarakat yang tertutup, bukan negara yang tertutup. Tentunya banyak tantangan bahasa Indonesia seperti itu. Di sini yang pertama ada faktor internal, di mana faktor internal ini adalah salah satunya lemahnya kesadaran emosional pemakai bahasa terhadap nasional. Artinya kita sebagai generasi bangsa, sebagai penerus harus memiliki kesadaran emosional bahwa bahasa Indonesia ini sangat bagus atau sangat penting digunakan. Nilai-nilai nasionalisme kebangsaan ini harus ditingkatkan sehingga bahasa Indonesia menjadi sebuah bahasa yang sangat penting bagi kita. Ketika bahasa Indonesia ini mengalami penurunan, tentunya ini merupakan salah satu hal yang kurang baik bagi pengembangan bahasa Indonesia. Selanjutnya faktor yang internal ini, yang kedua kurangnya tata istilah dan pengembangan ilmu. Artinya di sini tata istilah atau ilmu pengetahuan yang baru, apalagi teknologi ini menjadi hal teknologi yang sangat baik atau teknologi yang teknologi semakin canggih, membutuhkan beberapa istilah-istilah. Contoh saja download, download, terus download, terus apalagi web, internet dan sebagainya. Terus jadi ada istilah-istilah yang bisa mewakili seperti itu. Contohnya download, kita mendownload atau mengunduh seperti itu. Seperti hanya mengupload, kita memiliki istilah upload itu mengunggah seperti itu. Jadi harus ada istilah-istilah yang bisa mewakili dari perkembangan teknologi, perkembangan ungkapan-ungkapan ilmiah atau bahasa-bahasa seperti itu. Terus faktor eksternal, pengaruh bahasa asing semakin masif. Artinya di sini perlu diketahui bahwa bahasa asing ini jadi bahasa yang sudah mulai dipelajari di berbagai sekolah, contohnya bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa asing yang lainnya. Tentunya ini semakin banyak bahasa asing yang dipelajari oleh orang Indonesia, ini merupakan faktor
bagaimana bahasa Indonesia ini juga harus makin mengalami tantangan seperti itu. Oleh karena itu, walaupun kita menguasai bahasa asing, tapi kita harus juga menguasai bahasa Indonesia. Jangan pernah meremehkan bahasa Indonesia walaupun kita sudah menguasai bahasa asing seperti itu. Terus yang kedua faktornya, biasanya bahasa asing dianggap lebih menarik. Oleh karena itu, ketika bahasa asing sudah dianggap lebih menarik, berarti bahasa Indonesia ini berarti bahasa yang kurang menarik seperti itu. Oleh karena itu, ketika kita sudah menguasai bahasa asing ini dianggap sudah menarik, sudah bagus seperti itu. Namun pada kenyataannya kadang bahasa Indonesia ini kurang bagus seperti itu. Ini menjadi apabila menjadi hal yang tidak masalah, ini bisa mengganggu atau menjadi tantangan bagi perkembangan bahasa Indonesia. Selanjutnya di sini ada fenomena negatif dari pemakaian bahasa Indonesia. Contoh saja di sini yang pertama, banyak orang Indonesia mahir menggunakan bahasa asing namun kurang menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Seperti itu. Tadi sudah saya ungkapkan bahwa banyak orang yang menguasai bahasa asing, misalkan bahasa Inggris, tapi ketika sudah tentang bahasa Indonesia ini kurang baik, artinya sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia atau tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ini menjadi sebuah fenomena yang ada di masyarakat. Terus yang kedua, banyak orang Indonesia merasa malu apabila tidak menggunakan bahasa asing, tapi tidak merasa malu apabila kurang menguasai bahasa Indonesia. Artinya seseorang ketika orang yang berpendidikan ketika tidak menguasai bahasa Inggris, dia merasa malu, merasa minder karena tidak menguasai bahasa asing. Tetapi ketika kita tidak menguasai bahasa Indonesia ini yang dianggap biasa-biasa saja seperti itu. Ini yang menjadi permasalahan yang menjadi masyarakat seperti itu. Jadi ketika kita tidak mampu menguasai bahasa asing itu ini merupakan hal yang negatif bagi kita, apalagi seorang dalam seorang ilmuwan tidak menguasai bahasa asing ini dianggap atau kita merasa malu. Namun ketika kita tidak menguasai bahasa Indonesia, kita menganggap itu hal yang biasa, yang penting bisa berkomunikasi seperti itu. Yang ketiga, banyak orang Indonesia menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajari karena merasa tenang. Ya, jadi di sini banyak orang yang menganggap remeh bahasa Indonesia. Artinya bahasa Indonesia ini sudah menjadi bahasa komunikasi setiap hari, namun pada kenyataannya ini banyak orang yang kurang memahami tentang bahasa Indonesia, baik itu misalkan dalam penggunaannya, bagaimana aslinya. Kita biasa mengucapkan download, upload, padahal itu adalah bahasa asing seperti itu. Yang sebenarnya yang seharusnya kita sebagai bahasa Indonesia sudah diunggah, didownload, diunduh seperti itu. Kita harus menguasai seperti itu. Jadi download atau upload itu dianggap bahasa Indonesia, padahal download dan unduh itu merupakan bahasa asing seperti itu. Jadi untuk mempelajari bahasa Indonesia itu dianggap tidak terlalu penting seperti itu. Tapi karena dianggap ini merupakan bahasa yang kita gunakan sehari-hari seperti itu. Ini jadi fenomena negatif. Terus yang keempat, ini banyak orang Indonesia merasa lebih pandai jika mampu menguasai bahasa asing walaupun kurang menguasai bahasa Indonesia secara sempurna. Artinya di sini dari seperti halnya yang nomor satu ini, yang nomor dua, ketika seseorang Indonesia ini tidak menguasai bahasa asing, ini merasa malu. Tapi di nomor 4 ini, ketika seseorang atau orang Indonesia ini sudah merasa pintar atau sudah menguasai bahasa asing, ini merasa pintar, ini sudah merasa pintar karena sudah menguasai bahasa asing. Namun walaupun untuk bahasa Indonesianya itu masih kurang sempurna seperti itu. Jadi seseorang itu sudah dianggap sudah merasa pandai apabila sudah menguasai asing, sudah fasih menggunakan bahasa asing, misalkan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Jepang, sebagainya. Itu dianggap sudah pandai dan sudah mampu
menguasai bahasa asing, tapi belum mampu menguasai bahasa Indonesia. Ini menjadi salah satu fenomena di pemakaian bahasa Indonesia. Selanjutnya di sini bagaimana caranya menanggulangi tantangan arus globalisasi dalam kedudukan bahasa Indonesia. Jadi di sini ada 6 ya, salah satu yang menurut saya ini adalah 6. Yang pertama itu adalah peran media, terus pengajaran, kurikulum, mutu, dan penyuluhan bahasa serta kepedulian negara. Di sini ada 6. Yang pertama media, peran media ditingkatkan. Di sini artinya media massa yang menggunakan bahasa Indonesia dalam hasil jurnalisnya tentunya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga seorang wartawan dalam meliput berita, seorang editor ataupun yang berkaitan dengan media tentunya harus menguasai bahasa Indonesia, sehingga ketika hasil produksi jurnalisnya bisa sesuai dengan kaidah kebahasaan seperti itu. Jadi ini peran media yang harus di. Selanjutnya pengajaran tentang kebangsaan, artinya ketika seseorang itu sudah merasa bahasa Indonesia ini merupakan jati diri bangsa, merupakan salah satu kebanggaan bagi bangsa Indonesia, tentunya ini menjadikan bahasa Indonesia sebuah identitas bagi kita. Jadi ketika kita sudah paham nasionalisme tinggi, maka bahasa Indonesia ini menjadi sebuah identitas bagi kita yang perlu kita tanam, yang perlu kita pupuk dan perlu kita jaga seperti itu. Selanjutnya adalah kurikulum bahasa Indonesia. Jadi di sini dalam pengajaran bahasa Indonesia, pembelajaran bahasa Indonesia tentunya dibutuhkan kurikulum bahasa Indonesia yang bagus seperti itu. Jadi ketika sudah proses pembelajaran dalam bahasa Indonesia ini sudah mengacu pada kurikulum bahasa Indonesia yang sudah kita pegang, artinya sudah berdasarkan bagaimana ini bisa mengembangkan bahasa Indonesia. Jadi kurikulum bahasa Indonesia tentunya merupakan sebuah pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya mutu guru bahasa Indonesia. Jadi di sini guru ini merupakan salah satu ujung tombak dalam pendidikan. Tentunya khususnya guru bahasa Indonesia harus menguasai dengan baik bahasa Indonesia. Jangan beranggapan bahasa Indonesia merupakan pelajaran yang sangat mudah, jadi bisa diajari oleh semua guru seperti itu. Jadi ini perlu kita pikirkan bahwa guru bahasa Indonesia ini harus memiliki kemampuan, kompeten yang sangat baik dan juga menguasai bahasa Indonesia, sehingga dia bisa mengikuti perkembangan bahasa Indonesia. Kenapa? Ketika guru bahasa Indonesia itu menarik dan bisa memberikan pelajaran atau mengajarkan bahasa Indonesia secara baik, tentunya para peserta didik ini akan merasa tertarik juga belajar bahasa Indonesia. Ketika gurunya tidak menarik dalam pembelajaran, maka peserta didik akan merasa bosan mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Itu. Selanjutnya penyuluhan bahasa Indonesia. Di sini penyuluhan ini bagaimana upaya pembinaan bahasa Indonesia yang terus digalakkan. Artinya sering mengadakan acara penyuluhan bahasa Indonesia. Kenapa? Ada banyak perkembangan bahasa Indonesia semakin besar. Tentunya kita harus mengadakan acara-acara yang nantinya masyarakat, sebagian besar masyarakat mengetahui perkembangan bahasa Indonesia seperti itu. Baik itu bisa dilakukan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tentunya bisa mengajak instansi lembaga-lembaga pendidikan seperti itu. Selanjutnya kepedulian pejabat negara. Di sini kepedulian pejabat negara harus bisa memahami atau menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tentunya dalam forum resmi kenegaraan, pejabat negara harus menggunakan bahasa Indonesia, bahasa bangsa yang baku yang sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu. Bahkan kalau perlu dalam pertemuan atau
internasional, bahasa Indonesia itu bisa dipromosikan di dalam kancah dunia atau di kancah internasional. Kenapa? Ketika pejabat negara menggunakan bahasa Indonesia di kancah nasional, ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia ini merupakan jati diri bangsa dan sebuah kebanggaan bagi orang Indonesia. Bukan tidak menafikan, tidak masalah juga pejabat negara menggunakan bahasa asing, namun alangkah baiknya ketika bisa misalkan dalam forum pidato dan sebagainya masih memungkinkan menggunakan bahasa Indonesia itu, alangkah lebih baiknya menggunakan bahasa Indonesia ini sebagai bentuk promosi bahasa Indonesia ke Indonesia, sehingga nantinya bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional. Mungkin itu dari saya terkait masalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia serta bagaimana perkembangan di era globalisasi saat ini. Mungkin ini tambahan ilmu yang dapat saya sampaikan kepada penonton seperti itu yang menyimak video ini, yang menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kita ini satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia gitu. Jadi bahasa Indonesia ini merupakan bahasa persatuan yang harus kita jaga dan kita rawat sehingga bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa kebanggaan bagi kita semua. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.